Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang profesi supervisor dan supervisi pembelajaran untuk mata kuliah profesi kependidikan, yang dimana ada pun anggota dari kelompok 6 yakni Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikadek Santi Wiyatnyani dengan NIM 202109012. Halo, saya Ibu Du Agusara Firameswara, NIM 202109011. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nima Didika Ananda Octavia dengan NIM 201109022. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ika Arista Dewi dengan NIM 202109023. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung saja pada penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian supervisor dan supervisi pendidikan atau pembelajaran. Nah, jadi menurut teman-teman apa sih itu supervisor, apa itu supervisi? Nah, di sini saya akan paparkan sedikit mengenai apa itu supervisor dan apa itu supervisi. Supervisor atau pengawas satuan pendidikan atau sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang mana ditunjukkan atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar atau bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni pengertian dari menurut Pandong 2003. Dalam satu kabupaten atau kota, pengawas sekolah dikoordinasikan dan dipimpin oleh seorang koordinator pengawas atau biasa disebut dengan korwas, yang mana supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan pengawas-pengawas lain yang ada di Departemen Pendidikan. Pengawasan di sini adalah pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan juga pegawai sekolah lainnya dengan cara memberikan pengarahan yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik dan profesional. Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga para pendidik memiliki kemampuan mendidik yang kreatif, aktif, efektif, dan juga inovatif. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang mempunyai arti melihat. Maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dalam pengertian lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang dirancanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian, hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personal dari sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Sedangkan yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi pendidikan adalah aktivitas pembinaan sistematis dan terencana dari pemimpin lembaga pendidikan kepada tenaga teknis sekolah agar melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan juga efisien. Tujuannya sendiri tidaklah terbatas pada pelaksanaan pengajaran pendidikan menjadi lebih baik saja, akan tetapi secara keseluruhan dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Konsep supervisi pendidikan secara historis diawali dengan konsep supervisi tradisional kuno, yaitu pekerjaan introspeksi, mengatasi untuk mencari kesalahan dan juga menemukan kesalahan.
dengan tujuan untuk diperbaiki, dihukum, dan apabila sudah sesuai dengan aturan akan mendapatkan hadiah. Kita mengenal istilah supervise sebagai penilaian, pemeriksaan, pengawasan, dan hal-hal yang berkaitan dari atasan ke bawahan. Konsep supervisi tradisional ini disebut dengan snowpervision, yang artinya tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Nah, jadi itu sekilas tentang pengertian supervisor dan juga supervisi. Mungkin materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Stay tuned and next! Oke teman-teman semua, saya Santi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan supervisi pendidikan. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Yang kedua, memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Yang kelima, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang keenam, mengembangkan esprit de corps guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi satu sama lain dengan saling mengawasi di dalam suatu manajemen. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari supervisi pendidikan. Adanya supervisi tentu memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan, baik untuk guru, peserta didik, dan sekolah. Adapun manfaat supervisi pendidikan bagi seorang guru, yang pertama, kinerja guru terus mengalami peningkatan. Yang kedua, guru bisa lebih mudah berinovasi karena mendapatkan pembinaan dari supervisor. Yang ketiga, guru mendapatkan pengalaman baru dari supervisor. Dan yang terakhir, kinerja guru akan selalu terkontrol. Adapun manfaat supervisi pendidikan bagi peserta didik, yang pertama, kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik semakin meningkat. Yang kedua, situasi pembelajaran akan semakin kondusif karena guru sudah mampu mengaplikasikan metode mengajar yang sesuai. Yang terakhir, peserta didik dituntut menjadi lebih kreatif. Selanjutnya, manfaat supervisi pendidikan bagi sekolah. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan jiwa kepemimpinan kepala sekolah. Dan yang terakhir, menjadikan sekolah sebagai rujukan pendidikan bagi sekolah lainnya karena kualitas pembelajarannya selalu mengalami peningkatan. Baik, sekian pemaparan dari saya Santi mengenai tujuan dan manfaat supervisi pendidikan. Sasaran dalam supervisi pendidikan. Sasaran atau ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah wilayah, daerah, ataupun tepatnya sasaran yang menjadi objek untuk dilakukannya supervisi tersebut. Perlu diingat kembali bahwa kegiatan pokok supervisi bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah, khususnya seorang guru. Menurut Olive dalam hatiannya pada tahun 2000 di halaman 19, sasaran dari pelaksanaan supervisi adalah yang pertama,
mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh sekolah. Kedua, meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Lebih rinci lagi, menurut Ari Kunto pada bukunya yang disusun pada tahun 2004 di halaman 33 yang mengidentifikasi bahwa sasaran supervisi dituju dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang sedang berada di lingkungan sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah ataupun kinerja sekolah secara keseluruhan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Yang pertama ada mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga ada memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan 13 mengajar guru. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas. Yang pertama ada penelitian, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada perbaikan, dan keempat ada pembinaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai ruang lingkup dan teknik dari supervisi pendidikan. People tahu nggak sih apa saja yang termasuk dari teknik supervisi pendidikan? Nah, adapun teknik dari supervisi pendidikan yakni teknik supervisi yang bersifat individual atau individual teknik. Yang dimana teknik supervisi yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi dengan secara perorangan. Biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Ada beberapa macam, yakni yang pertama ada kunjungan kelas atau classroom visiting, yang dimana pada saat kunjungan kelas ini biasanya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada juga yang kunjungannya dengan pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua ada observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi secara langsung atau direction observasi, yakni supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas, dan observasi yang secara tidak langsung dilaksanakan atau indirect observasi, yakni supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahui atau dengan alat seperti kamera yang dipantau dari jarak jauh. Yang ketiga, ada percakapan pribadi, yang dimana salah satu alat penting dalam supervisi ini adalah individual
conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar. Misalnya, pemilihan dan perbaikan alat-alat pengajaran, penentuan dan penggunaan metode pengajaran, dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih kalau teknik supervisi yang bersifat kelompok itu dapat berupa pertemuan orientasi bagi guru-guru baru atau orientasi meeting for the new teacher. Yang kedua ada rapat guru. Yang ketiga ada diskusi sebagai proses kelompok. Yang keempat ada studi kelompok antar guru. Yang kelima ada tukar menukar pengalaman atau sharing of experience. Yang keenam ada lokakarya atau workshop. Dan yang terakhir ada diskusi panel. Nah, demikian tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu, adapun kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, yakni supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personal dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapatan di atas, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada seorang guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Seperti tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pembelajaran atau pengajaran, yang dimana memiliki tujuan umum supervisi itu adalah memberikan bantuan teknis dan membimbing kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses mengajarnya. Seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan, kecakapan, dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru atau yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya. Adapun manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personal ya di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperhatikan perbedaan masing-masing sekolah. Namun, apapun hal lainnya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan, walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Adapun saran dari kelompok kami yakni supervisi haruslah ada pada setiap sekolah dan diberlakukan secara benar, baik secara tegas agar sekolah dapat perkembangan dengan baik dan tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik pula. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ucap yang disengaja maupun tidak sengaja, kelompok kami memohon maaf dan mengakhiri presentasi pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.